Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mengadakan webinar series. Jadi ini adalah webinar yang pertama yang akan diselenggarakan oleh Batanghari Foundation. Tentunya sebuah kegiatan yang menarik tentunya, yang insya Allah nanti akan membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih telah berpartisipasi. Mudah-mudahan diskusi kali ini berkah, menambah wawasan dan membawa manfaat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dion Winanto, Direktur Batanghari Foundation. Jadi Batanghari Foundation ini adalah non-government organization atau NGO yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Saat ini saya juga sebagai guru di SMA 1 Batanghari Jambi. Namun di sela-sela mengajar di SMA, saya juga mengajar di UIN, STS Jambi, dan di IAIN Batanghari Jambi. Bapak Ibu sekalian, topik pada kesempatan pagi ini adalah masa depan perkuliahan pasca COVID-19. Topik yang sangat menarik. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Taufik Mulyadin, SPD, MA, PhD. Beliau ini adalah seorang suami, seorang abi, seorang dosen yang saat ini menetap atau tinggal di Bandung. S1 beliau adalah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan S2 beliau jurusan Education Research and Evaluation atau EDRE di Ohio University. Kemudian S3-nya beliau itu jurusan Higher Adult and Lifelong Education atau HALE di Ohio State University. Jadi beliau ini mempunyai kapasitas yang sangat mumpuni sekali untuk membahas atau untuk memprediksikan atau untuk mengasumsikan dunia perkuliahan atau dunia higher education pasca atau di saat pandemi seperti saat ini. Beliau juga sebagai health specialist di Alfai yang berpusat di Jakarta. Jadi Alfai ini adalah organisasi lulusan atau organisasi yang menampungi lulusan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari USJ. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, ini kegiatan di live di Facebook dan juga YouTube. Tentu saya berikan waktu sekitar 30 sampai 40 menit kepada Pak Opik, atau nanti kalau Pak Opik merasa untuk ingin berdiskusi, jadi bisa langsung aja diskusi, atau nanti saya akan lebih banyak bertanya-tanya karena di kepala saya banyak sekali pertanyaan untuk Pak Christian, Pak Opik. Silakan Kang Adin, begitu biasa disapa, atau Kang Opik untuk memberikan pencerahannya kepada kita semua. Pada Kang Opik atau Kang Adin, dipersilahkan. Ya, terdengar jelas ya suara saya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Mas Dion, terima kasih atas waktunya telah diberikan, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat, dan sebetulnya saya juga ingin mendapat input gitu dari teman-teman semua, terutama yang memang sedang mengalami sendiri, yang memang praktisi di pendidikan tinggi, baik sebagai administrasi ataupun dosen, yang tengah pastinya sangat-sangat mendapatkan tantangan dan tidak sedikit juga yang mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa tentu saja COVID-19 ini memiliki efek yang sangat besar di berbagai bidang, tidak terkecuali pendidikan, karena pendidikan itu ibaratnya penyakitnya kan penyakit berkumpul ya, orang berkumpul ya, di mana penyakit kerumunan istilahnya. Jadi di mana kerumunan di situlah wabah ini bisa menyebar luas dengan cepat, dan pendidikan atau baik itu dalam konteks ini adalah perguruan tinggi itu menjadi salah satu tempat yang sangat
mungkin sekali bisa menyebarkan virus ini dengan cepat seperti itu. Oleh karena itu, tidak lama setelah ditemukan yang positif di Indonesia waktu itu, tidak lama setelah itu seluruh fasilitas pendidikan termasuk juga kampus-kampus itu ditutup dan diberhentikan dari berbagai macam kegiatan seperti itu. Nah, tadi yang seperti topik kita yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana perkuliahan ataupun mungkin secara luas pendidikan tinggi di Indonesia ini pasca COVID-19. Sebetulnya ini tergantung dari bagaimana COVID-19 ini berkembang ke depannya seperti itu. Jika memang tanda kutip gitu ya, ada obatnya, misalnya ada serumnya, misalkan ada penangkalnya seperti itu, yang menurut WHO itu kan diperkirakan paling cepat tahun depan ya, Desember seperti itu, maka dalam waktu sampai saat itu, maka kita harus ya hidup dengan new normal tadi ya, normal yang baru seperti itu. Dan seperti apa normal baru di perguruan tinggi ini akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Ini mungkin sekarang akan coba kita, ini bisa share ini nggak? Share screen. Mas Dion. Halo? Bisa share screen? Bisa. Pak Opik bisa share screen di bawah itu, Pak. Oke. Ada pilihan share screen ya. Nih, udah dikasih izin ya. Terlihat? Belum? Dulu kamu pengen bikin. Host disable. Coba di-able dulu. Mas Dion. Untuk saya dikasih akses dulu. Oh, dia harus dapat izin dari saya? Iya, harus dong. Dari host. Oke, sambil menunggu, jadi intinya adalah seperti ini. Paling tidak, yang paling berkena imbasnya itu soal ini ya, pembelajaran ya. Jadi tiba-tiba dalam waktu yang singkat, yang sebelumnya itu kebanyakan perkuliahan, terutama di Indonesia, dilakukan secara tatap muka, secara bisa dibilang lah dalam waktu semalam lah gitu kan, seperti itu, akhirnya berubah semuanya menjadi online. Dan bukan hybrid lagi gitu, tapi fully online. Online sepenuhnya, daring sepenuhnya, dan itu akan terus berlanjut tampaknya sampai beberapa bulan ke depan, karena kalau di Indonesia sendiri pendidikan menjadi ranah terakhir yang akan dibuka, yang akan dilakukan relaksasi ya, seperti itu. Kalau sekarang kan bisnis, kemudian juga beberapa perusahaan telah dibuka, tetapi untuk pendidikan menjadi tempat terakhir yang akan dibuka melihat perkembangan COVID-19 ini ke depannya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai macam negara, termasuk di negara-negara maju. Paling cepat rata-rata itu nanti di bulan Januari atau spring ya, kalau di luar. Jadi untuk beberapa waktu ke depan ini akan masih dilakukan, kemungkinan besar akan masih dilakukan secara online. Jikalau dibuka pun, maka bisa dibilang masih dibuka secara parsial atau sebagian. Oleh karena itu, online learning itu akan menjadi pilihan utama atau menjadi mainstream, masih menjadi mainstream untuk beberapa waktu ke depan. Nah, itu yang paling tidak yang untuk dalam waktu dekat ini masih akan online learning mayoritas atau menjadi mainstream. Tetapi efek dari online learning ini juga memiliki dampak lainnya, terutama yang menjadi kendala saat ini, misalkan nih baru selesai UAS gitu kan. Nah, misalkan assessment seperti apa gitu, sehingga bisa dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi kualitas atau tujuan yang sudah kita buat gitu di semester awal, yang kita tidak bayangkan, misalkan pertemuan kita tidak sama sekali online, tetapi dikarenakan COVID-19 ini tiba-tiba harus menjadi online. Jadi walaupun misalkan, maka harus pastinya ada adjustment ya, ada penyesuaian gitu kan, terkait dengan tujuan atau ekspektasi kita terhadap mahasiswa. Jangankan di perguruan tinggi di kita, perguruan tinggi di luar pun yang notabene perguruan tinggi bisa dibilang Ivy League lah gitu ya, ataupun juga yang terkenal gitu di luar sana, itu juga melakukan penyesuaian terkait ekspektasi terhadap mahasiswa, karena memang tidak bisa secara normal atau secara seperti biasa dilakukan perkuliahan. Oleh karena itu asesmen juga harus fair gitu.
harus dilihat bagaimana proses itu terjadi sehingga disesuaikan, dan rata-rata mereka memakai prinsip less is more. Artinya less is more di sini adalah mungkin kita ekspektasikan 100% gitu. 100% materi tidak bisa kita berikan secara utuh, tetapi misalkan kita pangkas menjadi 70%, tetapi dengan 70% itu diharapkan mahasiswa bisa maksimal. Gitu kan, seperti itu. Jadi salah satu penyesuaian baik segi konten dan assessment juga, terutama konten gitu, itu menjadi dipangkas dan fokus pada hal yang memang menjadi substansi dari mata kuliah tersebut. Seperti itu. Kemudian masalah assessment sendiri banyak yang dirubah karena kalau agak kesulitan memang ketika teman-teman, memang ada teknologinya sebetulnya ketika mengerjakan online yang multiple choice katakanlah, kan kalau di kelas kita ketahuan ya, paling tidak kita bisa melihat siapa yang menyontek atau tidak misalkan. Tapi ketika di online kan kita agak kesulitan, walaupun ada teknologinya. Kemarin saya sempat mengetes sebuah sistem di mana ketika ujian itu dilaksanakan, maka aplikasi yang lain dalam komputer tidak bisa dibuka dan diawasi melalui Zoom gitu kan. Jadi pengawasnya itu bisa melihat gitu masing-masing mahasiswa seperti itu. Pak Opik mungkin sudah bisa screening coba. Karena sekarang host. Oh iya. Udah. Oke. Ya. Jadi ya tadi menurutkan sedikit. Jadi memang kesulitan assessment yang modelnya itu misalkan seperti multiple choice misalkan, karena ada beberapa teman-teman dosen yang juga memakai multiple choice, katakanlah pakai Google Form gitu, karena belum ada platform di universitasnya yang mumpuni untuk bisa menyelenggarakan ujian semacam itu, sehingga agak kesulitan untuk memastikan bahwa tanda kutip kejujuran si mahasiswa tersebut, gitu kan. Maka kita harus menyesuaikan bentuk dari, misalkan katakan di awal kita sudah menyesuaikan ini bentuk evaluasinya katakan multiple choice, tetapi akhirnya kita harus melakukan penyesuaian supaya tetap bisa mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut, tetapi sekaligus bisa menjamin bahwa pemahaman itu original dari apa yang mereka, dari esai kepala mereka masing-masing gitu, bukan mencontek. Rata-rata diubah menjadi bentuknya esai dan studi kasus sehingga bisa jawabannya itu betul-betul original, dan ketika ada plagiat pun itu sangat kelihatan lah gitu kan, memang kalau itu plagiat atau misalnya mencontek seperti itu. Jadi macam assessment seperti itu ada juga yang berupa project gitu kan, artinya produk bentuknya gitu, seperti saya UAS-nya itu, dan akhirnya saya build UTS dan UAS itu untuk membuat infografis gitu ya, ketimbang bikin papernya pendek saja, 1 halaman dan dilengkapi dengan infografis gitu, ketimbang multiple choice ataupun ujian-ujian semacam tradisional lah gitu kan, yang biasanya dilakukan di kampus seperti itu. Oleh karena itu penyesuaian assessment pun perlu dilakukan. Nah, seperti yang kita lihat dalam screen ini salah satu bentuk bisa dibilang fase-fase yang mungkin akan dilalui. Ini salah satu pusat studi yang menggambarkan kira-kira akan seperti apa, terutama dalam pembelajaran online ini, gitu kan. Jadi kalau fase 1 itu ketika tiba-tiba COVID-19 menghantam dunia, gitu kan, pada akhirnya kampus harus ditutup dan secara mendadak lah bisa dibilang, tiba-tiba harus di-online-kan. Maka hampir kebanyakan, karena rata-rata belum di Indonesia sendiri kan sebetulnya learning ini bukan sesuatu yang baru, tetapi juga belum banyak menggunakan gitu kan. Oleh karena itu mereka tetap memakai bisa bilang seperti pertemuan biasa, hanya melalui beda media saja, yaitu di screen gitu. Kalau saat ini melalui online, tetapi oleh karena itu banyak digunakan adalah misalkan Zoom, Google Meet yang berbasis video call dan yang sinkronis seperti ini. Jadi tetap memakai jadwal yang ada, yang seperti sebelumnya, hanya saja medianya melalui online, bukan di kelas seperti biasa. Gitu. Padahal kan dalam online learning juga ada yang namanya asinkronus gitu ya, yang artinya tidak live seperti ini misalkan, tetapi bisa dilakukan secara 1 minggu penuh misalkan, atau beberapa hari seperti itu. Jadi ada perpindahan, shifting yang mendadak dari yang kemuka menjadi online. Terus fase kedua itu diperkirakannya April sampai Juli kemarin, itu mulai itu kelihatan ada masalah-masalah di situ, misalkan internetnya kurang, seperti yang di Indonesia sendiri kan. Saya kalau tidak salah tuh beberapa minggu setelah dilakukan online learning, akhirnya ada beberapa kampus, waktu itu yang pertama kali kampus yang saya temukan sih di internet, yang memberikan subsidi gitu ya, berupa pulsa lah gitu ya, untuk untuk bisa memberikan akses internet
Karena tadi gitu, setelah dievaluasi beberapa minggu, ternyata ada kekurangan. Misalkan tadi karena banyak sekali menggunakan video call, sehingga menguras katakanlah paket datanya atau data dari si mahasiswa tersebut, sehingga perlu disubsidi dan diikuti oleh perguruan tinggi negeri. Sampai saat ini sudah banyak yang menggunakan atau memberikan bantuan subsidi berupa paket data kepada para mahasiswanya. Kemudian juga mulai terlihat misalkan platform yang seperti di kampus saya mengajar, itu ada sudah ada sebelum pandemi ini platform online learning gitu kan, tapi karena saking jarang dipakainya, jadi tampak kurang mengetahui, jadi tidak terlalu dieksplor kekurangan kelebihan si platform tersebut. Sehingga pada akhirnya digunakan ramai-ramai, mulai kelihatan kekurangannya, misalkan ketika banyak yang mengakses, jadi tiba-tiba menjadi lemot. Beberapa fitur tidak bisa dibuka, kemudian juga susah dibuka gitu kan, ketika mahasiswa mengaksesnya itu sangat sulit. Disitulah mulai terjadi kekurangan pembelajaran online ini muncul, dan di situ institusi, mahasiswa, dosen sudah mulai berpikir untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari Agustus sampai Desember, itu karena itu ada kemungkinan akan terus dilanjutkan online learning ini, maka harus dipersiapkan juga nih gitu kan, karena kemarin mendadak nih, seharusnya pembelajaran nanti di semester depan, semester ganjil gitu kan, itu harus lebih baik, karena harus bisa dipersiapkan di masa jeda antara yang genap sekarang sudah habis, kemudian ada beberapa waktu jeda, itu harus bisa dipersiapkan lebih baik lagi, baik dari segi infrastruktur, kemudian dari segi konten dan lainnya, itu harus bisa disetting sedemikian rupa untuk sebagai online learning. Walaupun katakanlah beberapa waktu ke depan sudah bisa dibuka ini, katakanlah sudah relaksasi di kampus, sehingga temu muka bisa dilaksanakan, tetapi tetap online learning lagi-lagi atau pembelajaran daring masih menjadi mainstream untuk beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu harus dipersiapkan, mulai dari silabus, kurikulum, kemudian infrastruktur yang persiapkan, itu harus disetting bahwasannya pembelajaran daring masih menjadi mainstream di sini. Itu. Kemudian pada tahun 2021 dan juga seterusnya adalah, katakanlah COVID-19 ini sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya katakanlah. Tetapi belajar dari peristiwa atau krisis ini, maka institusi ataupun kampus-kampus itu harus berpikir untuk bisa mengalokasikan atau berpikir untuk bisa memfokuskan pengembangan kampusnya itu dengan online learning sebagai salah satu hal yang wajib gitu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa lagi. Jangan sampai kita tidak siap kembali ketika hal seperti ini terjadi kembali di kemudian hari. Seperti itu. Oleh karena itu harus baik dari segi infrastruktur, kemampuan SDM, kemampuan memberi pelayanan online learning itu harus ditingkatkan, harus mendapat porsi yang lebih katakanlah untuk tahun-tahun ke depan dalam perencanaan strategis di kampusnya masing-masing seperti itu. Jadi kurang lebih sih untuk pembelajaran sendiri masih akan seperti saat ini ke depannya gitu kan, paling tidak sampai akhir tahun ini, dan ke depannya pula kemungkinan hybrid paling tidak dengan blending ya, dengan menggabungkan antara temu muka dan online learning, itu akan menjadi sebuah bukan pilihan lagi sebetulnya, tetapi bisa menjadi sebuah hal yang mainstream gitu ke depannya. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu. Kemudian juga kalau kita lihat, untuk yang lain juga ada efek-efek atau ada impact-nya yang lain ya terhadap perguruan tinggi di Indonesia, tetapi yang paling terasa adalah soal pembelajaran ini gitu kan, seperti itu. Mungkin nanti kita ngalir aja ya, nanti sebetulnya masih ada slide yang lain. Jadi paling tidak ini. Udah. Jadi paling tidak kalau saya lihat atau saya perhatikan baik dari beberapa webinar yang lain yang di luar sana gitu kan, misalnya di Times Higher Education dan sebagainya, paling tidak ada beberapa hal yang kemungkinan itu juga terjadi di Indonesia. Paling tidak tadi perkuliahan sudah kita bahas, di riset juga itu akan menjadi akan ada efeknya, terutama paling tidak masalah budget itu sekarang harus disuntik lebih lagi, terutama di bidang kesehatan karena pandemi ini gitu kan.
yang sebetulnya sebelum-sebelumnya kan sempat dipotong ya, sempat dipangkas gitu kan, seperti itu. Tetapi riset karena pandemi ini paling tidak di bidang kesehatan itu harus dikasih suntikan lebih gitu kan. Dan terus juga masalah riset ini juga fokus riset juga itu akan apapun bidangnya, kemungkinan untuk beberapa saat ke depan apapun terkait dengan COVID-19 ini akan menjadi isu yang seksi lah gitu, menjadi isu yang sangat menarik. Jadi pendidikan pun misalkan nanti akan dikaitkan seperti saat ini juga saya dengan kawan di UGM tengah sudah mulai untuk akan melaksanakan sebuah penelitian untuk mengevaluasi online learning di Departemen Teknik Industri seperti itu. Kemudian juga riset juga nanti akan masalah metode pengambilan data, itu juga harus berpikir ulang. Artinya kemungkinan besar ke depannya sebetulnya tidak ada pun pandemik, ini sudah ada tren ke arah sana, tetapi belum menjadi sebuah yang mainstream, yaitu dengan memakai big data. Jadi tidak, nanti mungkin eranya survei itu akan berakhir, eranya kuesioner itu juga akan berakhir, digantikan atau digeser oleh big data. Data yang aktual, data yang memang real gitu kan, seperti itu. Dan itu memang di beberapa seperti yang dilakukan oleh Gates Foundation, saya lupa tahunnya berapa, bekerja sama MIT, satu laboratorium di MIT, itu mengadakan sebuah penelitian mengenai bagaimana siswa SMA itu berinteraksi dalam proses pembelajaran, yang biasanya mungkin dilihat melalui kamera gitu kan, kemudian interaksinya dilihat, terus ada nanti seorang ahli yang menilai bagaimana interaksi itu terjadi, digantikan melalui apa? Melalui wristband. Ya, kalau sekarang mungkin kayak semacam smartwatch gitu, ditempelkan ke tangan mereka, dan itu akan menghitung, saya kurang paham tentang detailnya. Yang intinya adalah dari reaksi tubuh itu, mereka itu bisa melihat apakah mereka itu happy atau enggak gitu ketika terlibat dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Dari situ mereka bisa mengkonklusikan atau akhirnya bisa memberikan kesimpulan bahwa mereka itu belajar atau tidak gitu, dari si data yang dikumpulkan melalui wristband tadi gitu, melalui semacam smartwatch tadi itu. Jadi akan seperti itu nanti riset ke depan, big data akan menjadi sebuah hal yang mainstream selama big data itu mudah diakses seperti itu. Kemudian fasilitas juga sekarang mulai berpikir ulang bagaimana fasilitas di kampus yang berbentuk fisik itu harus dievaluasi lagi, apakah benar-benar bermanfaat atau tidak, ataukah juga benar-benar efektif atau tidak, itu harus dievaluasi kembali. Nah, fasilitas terkait online learning juga harus ditingkatkan. Tadi ya, efek dari perkuliahan tadi itu. Seperti yang saya ingat ke sebuah penelitian dilakukan profesor di MSU, itu sangat menarik. Jadi ada penelitiannya itu si mahasiswa dikasih aplikasi berupa map di kampusnya dan gedung-gedungnya beserta fasilitas-fasilitas di dalamnya, dan mereka tinggal nge-tap mana yang dari skala 1 sampai 5 gitu kan, pilih 10, katakanlah 10 fasilitas atau gedung atau ruangan yang paling disukai, mereka tap. Prioritas ya, nomor 1 berapa, siapa, tap. Kemudian yang paling merasa tidak berfaedah gitu, yang mana 10 yang paling tidak berfaedah, hanya di tap. Dan itu menjadi penelitian yang menarik karena itu menjadi sebuah dasar untuk kalau tidak salah malah lapangan footballnya itu yang paling sedikit memberikan kontribusi ini gitu, kontribusi ke akademiknya gitu kan, sehingga itu, tapi ya penelitian itu tidak hanya sebatas penelitian, akhirnya menjadi landasan pemegang kebijakan di kampus tersebut untuk mengevaluasi fasilitas yang mereka miliki, terutama kampus-kampus swasta yang mungkin harus berpikir ulang karena pandemi ini. Ya ini fakta yang pahit gitu, mungkin akan mengurangi pemasukan, maka fasilitas itu harus dievaluasi betul-betul sehingga bisa mengalokasikan dana yang terbatas itu dengan sangat baik, seperti itu. Kemudian juga keuangan, ini juga menarik. Mungkin sekarang lagi hashtag ya, lagi nyari-nyari menteri pendidikan gitu. Nah di mana gitu, Nadiem Makarim mana gitu kan? Karena mahasiswa di BMSI gitu kan, BEM seluruh Indonesia, mereka menuntut untuk menghapuskan UKT selama pandemi ini. Ya sebetulnya ini tidak aneh karena di kampus saya sendiri di Ohio State University beberapa minggu setelah ada kasus di negara bagian tersebut positif, diliburkan dan akhirnya diberikan diskon. Jadi katakanlah mereka sudah bayar nih berapa ribu dolar gitu kan di awal semester, tapi karena ada pandemi ini mereka paham betul mahasiswa tidak akan memakai fasilitas seluruhnya, oleh karena itu diberikan, bahkan ada pengembalian dana.
katakanlah untuk pengembalian dana memakai fasilitas olahraga itu dikembalikan 100%, dan juga ada diskon-diskon yang lainnya gitu kan, sebagai bentuk rasa adil ya, memberikan rasa adil kepada mahasiswa. Tapi di Indonesia kan sampai saat ini setahu saya tidak ada untuk semester saat ini gitu kan. Dan untuk semester depan pun belum ada keputusan yang ada pakai diskon atau segala macam gitu, terutama di kampus negeri seperti itu. Memang betul, terutama di kampus-kampus swasta yang memang menyandarkan gitu kan sumber keuangannya kepada itu ya SPP tadi gitu. Tapi memang rasanya kurang adil juga kalau memang tetap ditarik 100% gitu kan, padahal mahasiswa tidak memakai seluruh fasilitas yang ada. Lagi-lagi ini perlu perlu aktivitas dari institusi tersebut untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan pemasukan yang baru di luar SPP, tapi juga bisa mengefisiensikan pengeluaran gitu kan. Ya tadi misalkan harus mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan atau katakanlah rencana keuangan yang dibuat sebelumnya sebelum ada pandemi, ini harus benar-benar disesuaikan. Seperti itu. Bahkan di kampus di luar, pada akhirnya ada beberapa kampus yang akhirnya harus merger karena untuk mengurangi beban finansial. Ada pun juga yang membuka kelas online. Jadi selain yang katakanlah yang reguler, membuka kelas online.